Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 123190083, dan perkenalkan rekan saya. Nama saya Putu Radita Sintia Wardani, NIM 123190077. Baiklah, kami dari kelas B. Judul kami yaitu SCPK Penilaian Kelayakan Air untuk Diminum. Nah, menggunakan metode SAW. Nah, ini anggota tim kami sudah. Terus latar belakang kenapa kami mengambil itu, yaitu makhluk itu membutuhkan air sebagai asupan cairan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai manusia yang memiliki kecerdasan. Kita harus memahami akan kebutuhan air. Tentunya dalam ilmu kegunaan air tersebut menurut zat, unsur kimiawi, dan sifatnya. Saat ini di era ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah sangat maju, tentunya kita sebagai manusia sudah semestinya memiliki wawasan yang luas. Tidak terlepas walaupun air yang sudah sangat sering kita jumpai, tetapi masih bagus untuk diperdalam mempelajarinya. Air tidak hanya dilihat pada bentuknya saja, kita harus tahu apa saja sifat unsur kimiawi lain yang tercampur di dalamnya. Karena beda sifat dan unsur yang tercampur, beda pula kegunaannya. Lalu kita harus tahu juga apakah aman untuk dikonsumsi atau tidak bagi tubuh manusia. Dalam hal ini kita perlu meneliti air tersebut harus ditinjau berdasarkan aspek fisika, kimia, biologi, dan kelayakannya. Dan itu semua tercantum dalam Permenkes nomor 429 tahun 2010 di Indonesia. Baiklah, studi kasus. Studi kasus berupa SPK untuk menentukan kelayakan air dapat diminum. Kami menggunakan metode SAW, yaitu Simple Additive Weighting, yaitu metode SAW merupakan dikenal sebagai metode perjumlahan terbobot. Jadi konsep dasar metode SAW yaitu mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Nah, metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks. Dia ke suatu skala, dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi multiple attribute decision making atau disingkat dengan MADM. Nah, MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang sering digunakan dalam mencari alternatif optimal. Dia sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Nah, metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot lagi setiap atributnya. Jadi, skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating, yaitu yang dapat dibandingkan lintas atribut, dan bobot tiap atribut. Nah, rating tiap atribut dia harus bebas dimensi dalam arti setelah melewati proses normalisasi matriks. Nah, lalu kami untuk dalam pembuatannya menggunakan alat bantu yaitu MATLAB. MATLAB itu merupakan lingkungan ini sebuah program ataupun aplikasi lingkungan komputasi numerikal dan bahasa pemrograman komputer generasi keempat. Dia dikembangkan oleh MathWorks. MATLAB memungkinkan manipulasi matriks. Dia ada pemplot fungsi dan data, implementasi algoritma, pembuatan antarmuka pengguna, dan pengantarmukaan dengan program dalam bahasa lainnya. Bahasa yang kami gunakan tetap bahasa dari MATLAB karena yang kami pelajari yaitu bahasa pemrograman MATLAB. Nah, selanjutnya, kenapa kami memilih kasus ini, studi ini? Jadi kami melihat ada sebuah studi kasus. Dia juga menggunakan metode SAW, tapi dia hanya mengukur depot air minum pada tempatnya. Nah, lalu kami cari-cari karena dibilang di Indonesia itu ada Permenkesnya, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan dalam pemilihan air minum. Nah, di situ melihat juga ada form survei seperti itu, di mana kita harus mengisi apakah ada zat tersebut dalam air tersebut. Nah, jadi niatnya untuk membantu peneliti mempermudah bagi para peneliti yang melakukan survei.
dan menerapkan nilai dari hasil survei kelayakan air dengan cara nilai range. Jadi kan survei nggak semuanya orang repot-repot mau naruh angka pastinya gitu, karena udah ada ketentuan yang udah dibuat. Jadi kalau misalnya dia ada, maka akan dikasih nilai berapa. Misalnya sudah ada itu nilainya 1, maka dikasih nilai 1 saja gitu. Jadi nilai range yang kita patokkan gitu untuk nilainya. Next. Nah, sumber data dan referensi. Nah, kami awalnya mendapatkan dataset dari Kaggle, yaitu dari dataset water quality, di mana ini juga di ini menghasilkan dataset yang kriterianya bisa kami ambil sebagai bahan pembuatan programnya. Nah, di sini terdapat ada 10 itunya kriterianya, cuman kami tidak mengambil potabilitas karena sudah dibuat potabilitasnya, yaitu dapat diminum dan tidak dapat diminum. Nah, kami membuat sendiri dengan mengatur kriteria yang telah diatur dari data-data tersebut. Nah, ya ini ada jurnal studi kelayakan air yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu itu jurnal dari ini dengan ISN 2442785 Selodang Mayang dari Dwi Yuli Prasetyo. Beliau merupakan program studi sistem informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Islam Indragiri. Beliau membuka judul Sistem Penentuan Kualitas Air Minum di Kabupaten Indragiri Hilir dengan metode SAW. Jadi beliau mengambil kasus di pengecekan di depot air minum di kabupatennya, yaitu Indragiri. Nah, begitulah kami tertarik dengan metodenya, walaupun sama, tapi kami membuatnya berbeda. Next. Nah, untuk pengelompokan datanya, yaitu kami kan tadi sudah menjelaskan bahwa kriterianya itu diambil dari dataset Kaggle. Jadi kami memahami apa zat-zat air yang ada di mereka teliti, yaitu dari pH. pH sendiri saya mencoba mencari tahu ada pada artikel Oke Style, Oke Lifestyle kalau tidak salah. Terus di gambarnya ada dijelaskan meteran pH dari 1 sampai 14 skalanya. Nah, dilihat dari skala tersebut 1 sampai 3 itu merupakan asam kuat, asam yaitu strongly acidic. Nah, kenapa untuk 1 sampai 3 itu nilai 1? Itu karena zat asam itu manfaatnya kalau untuk air minum tidak bagus. Misalnya zat asam yang 1 sampai 3 itu pH-nya. Makanya dia kalau nilainya sedikit maka tidak bermanfaat. Makanya pH dikasih nanti benefit. Makanya air minum itu yang netral kita minum sehari-hari itu 7. Makanya yang lebihnya dari 8 sampai 14 itu dia alkali. Tapi tidak semua alkali yang dapat diminum. Nah, lanjut. Lalu kriteria kedua yaitu C2 hardness. Nah, hardness itu saya dapat dia standar kualitas air bersih dan air minum. Terus dengan kesadaran maksimumnya diperbolehkan 500 mg per liter. Nah, untuk dari Permenkes sendiri, kesadaran itu untuk satuannya mg per liter, dia memperbolehkan 500 untuk maksimumnya. Kadar maksimum yang diperbolehkannya itu 500. Nah, lalu untuk kami dapat dari data Kaggle perbandingan nilainya, untuk melihat dari data mereka yaitu ada 0 sampai 50. Kami dapat itunya dari jurnal dari tinjauan pustaka
suatu permasalahan yang menjelaskan bahwa untuk 0 sampai 50 itu kesadahannya lunak karena hardness itu merupakan kesadahan. Nah, kesadahan medium juga 51 sampai 150 dan sampai lebih dari 300. Jadi ada lunak, medium, keras, sangat keras. Untuk hardness sendiri merupakan benefit. Kenapa? Karena dia untuk air minum itu tidak boleh juga lunak dan tidak boleh juga terlalu keras. Jadi harus imbang-imbang. Nah, terus untuk C3 solid. Solid sendiri merupakan ini ya, zat terlarut dalam, maaf sebentar. Nah, ini jadi dia memiliki nilai dari 0 sampai lebih dari 140. Nah, di sini saya mendapatkan bahwa solid ini dia merupakan benefit karena dia untuk 0 kategori nilai 1 bobotnya itu air murni, di mana 0 ppm itu air murni. Terus nanti 1 sampai 2 air organik sampai air minum biasa. Nah, air minum biasa itu yang lebih dari 140 ppm. Jadi air yang bisa kita minum itu kan biasa di air minum biasa. Makanya dia lebih ke bermanfaat. Nah, terus ada kloramin, kloramina. Kloramin itu kalau di sini kita Indonesia lebih banyak ke klorin. Kalau mereka pada dataset Kegel itu kloramin itu yaitu klorin dengan amina. Mereka menggabung klorin dan amina. Tapi saya mendapatkan data tidak terlalu pasti karena yang kita berpatokan pada nilai yang data survei yang ada di Kegel. Jadi saya menemukan bahwa kloramin itu merupakan kos karena dia tidak bagus banyak-banyak dan dia merupakan tengah-tengah. Jadi saya dapatkan dia nilai bobotnya itu 135 karena ada 3 yang dapat dikategorikan. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya itu sulfat. Sulfat itu dia kami menerapkannya ke kos karena berdasarkan studi kasus juga dia tidak boleh banyak-banyak. Dia semakin sedikit nilai bobotnya makin menguntungkan. Nah, jadi begitu karena kenapa? Karena kalau sulfatnya 250 mg per liter dia biasanya dipakai air minum. Ada di air minum. Nah, lalu untuk C6 yaitu conductivity. Conductivity itu kita merupakan itu konduktivitas. Konduktivitas itu dia kita terapkan ke kos. Kenapa? Karena konduktivitas air murni dijelaskan pada studi dia dari 0 sampai 200 itu dia low conductivity. Nah, untuk konduktivitas sungai besar atau major berkisar antara 200 sampai 1000. Nah, itu udah mid range. Dan air saline adalah 1000 sampai 1000. Itu high conductivity. Nah, nilai konduktivitas untuk yang yang tidak mengendap dan merusak ginjal itu lebih dari 250. Jadi untuk air minum itu layaknya 42 sampai 500 sebenarnya. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke C7 itu organik karbon atau nanti pada jurnalnya itu namanya TOC. Nah, di situ kami mengambil dari Kegel yang sudah dijelaskan pada konteks datanya. Dia mengatakan kalau kurang dari 2 mg per liter itu pada olahan air minum. Jadi kalau kurang dari 4 itu sudah tidak dianjurkan. Malahan pada data ini menunjukkan karena senyawa karbon tidak baik juga untuk tubuh kalau dia tidak sesuai anjuran. Nah, lalu selanjutnya, trihalmetan itu juga mengambil data dari penjelasan dataset pada Kegel, yaitu bahan kimia yang ditemukan dalam air diolah dengan klorin. Nah, ini konsentrasinya juga kadarnya kalau lebih dari 80 ppm itu dianggap aman. Kalau lebih
dia tidak dianggap aman. Jadi untuk trihalomethanan itu masih dianggap kos. Kalau nilainya 1 masih aman gitu. Nah, lalu untuk turbidity yaitu itu kekeruhan mengambil data dari studi kasusnya di Kegel sama penjelasan dari artikel yang WHO terbitkan masalah turbidity ini. Karena di sini dijelaskan pada data Kegel juga nilai rata-rata kekeruhan diperoleh 0,9 NTU itu lebih rendah dari nilai rekomendasi WHO sebesar 5 NTU. Jadi WHO merekomendasikan 5 NTU. Kalau kurang dari 5 NTU tidak direkomendasikan. Makanya dia benefit semakin tinggi, jadi semakin bagus. Nah, lanjut silakan Saudari Radita. Baiklah, selanjutnya untuk perhitungan manual menggunakan metode SAW akan saya jelaskan sebelum kita nantinya akan masuk ke demo program. Untuk metode SAW yang pertama kita akan menentukan nama alternatifnya dulu atau tabel alternatifnya. Jadi nama alternatif dari air yang akan diuji kelayakannya untuk diminum ini kami tentukan dengan 5 nama. Yang pertama air botol A, yang kedua air botol B, yang ketiganya air botol C, keempat air botol D, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu air botol E. Setelah menentukan nama alternatif, kita akan menentukan kriteria serta atributnya. Jadi kriteria merupakan variabel yang menentukan atribut apa saja yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Kriteria-kriteria ini nantinya akan ditentukan apakah termasuk sebagai atribut yang bernilai benefit atau cost. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Rizky, mengenai kriterianya itu terdapat 9, yakni pH, hardness, solid, chloramines, sulfate, conductivity, organic carbon, trihalomethanes, dan terakhir yakni turbidity. Supaya memudahkan kriteria ini kita beri kode yakni C1 hingga C9. Lalu untuk penentuan cost dan benefitnya seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh Rizky, yakni untuk pH dengan kode C1 merupakan benefit, hardness dengan kode C2 merupakan benefit, solid dengan kode C3 merupakan benefit, lalu untuk chloramines dengan kode C4 merupakan cost, sulfate dengan kode C5 merupakan cost, conductivity dengan kode C6 merupakan cost, organic carbon dengan kode C7 merupakan cost, trihalomethanes dengan kode C8 juga merupakan cost, dan yang terakhir turbidity dengan kode C9 merupakan benefit. Selanjutnya, setelah menentukan kriteria dan atributnya, kita akan menentukan rentang nilai. Jadi tiap kriteria yang ada diberi rentang nilai tertentu. Rentang nilai tiap kriteria dapat dilihat pada halaman pengelompokan data tadi yang sudah dijelaskan oleh Rizky, di mana untuk pH nanti rentang nilainya 1 sampai 5, hardness nanti 1 sampai 5 juga. Kemudian untuk solid dan chloramines, maaf tadi kalau tidak salah hardness itu dan solid merupakan 1 sampai 4. Lalu sisanya nanti 1 sampai 5. Lalu setelah menentukan rentang nilai tadi seperti di pengelompokan data, kita akan langsung menentukan bobot. Setelah memperoleh seluruh nilai dari kriteria, tahap selanjutnya yakni kita menentukan bobot untuk setiap kriteria. Penentuan bobot bisa dilihat pada tabel berikut ini, yang dilakukan dengan menggunakan pembobotan subjektif dengan metode alokasi poin untuk mempermudah dalam mengimplementasikan perhitungan. Karena kita menggunakan pembobotan subjektif, maka total dari bobot merupakan 100 dengan nanti saat dikonversikan menjadi 1. Pada studi kasus kami menetapkan pH dengan bobot 20, hardness dengan bobot 8, solid dengan bobot 4, chloramines dengan bobot 15,
sulfat dengan bobot 11, conductivity dengan bobot 6, organik karbon dengan bobot 10, trihalometanes dengan bobot 12, dan terakhir turbidity dengan bobot 14. Karena bobot ini setelah kita jumlahkan atau kita totalkan jadi 100, dan saat kita konversikan dengan dibagi 100, nanti kita akan maksud saya dibagi 100, nanti akan mendapatkan konversinya totalnya merupakan 1. Setelah kita menentukan bobot, kita akan lanjut ke membuat matriks keputusan. Di mana pada matriks keputusan ini, kita mengubah nilai dari data dari masing-masing alternatif atau nama alternatif tadi disesuaikan dengan nilai rentang dalam kriterianya. Seperti pada berikut ini, umumnya matriks keputusan ini dibuat berdasarkan hasil survei yang sudah dibuat sebelumnya oleh para peneliti atau orang-orang yang melakukan survei terhadap kelayakan air untuk diminum. Misalnya untuk di sini bisa terlihat untuk alternatif air botol A, kode C1-nya atau pH-nya ini nantinya 4, untuk C2-nya hardness nanti 3, C3 atau solid 2, untuk C4 atau chloramine yakni 5, C5 atau sulfat yakni 5, C6 atau conductivity nantinya 5, C7 atau organic carbon 5, dan C8 trihalometanes 5, serta yang terakhir C9 turbidity dengan nilainya 1. Misalnya seperti itu. Selanjutnya, setelah kita membuat matriks keputusan, kita akan langsung melakukan normalisasi data. Untuk melakukan normalisasi ini, kita harus melihat atributnya terlebih dahulu. Apakah kriteria tersebut mempunyai atribut benefit atau cost. Jika nanti atributnya benefit, maka kita akan menggunakan rumus, yakni nilai dari kolomnya dibagi dengan nilai maksnya dari kriterianya. Kemudian jika untuk nilai cost, nanti akan menggunakan rumus nilai minimal atau nilai terkecil dari kriterianya atau datanya dibagi dengan nilai kolomnya. Jadi misalkan, kita langsung saja misalkan ini kita ambil data C1 di air botol A ya. C1 ini merupakan pH, di mana atributnya itu merupakan benefit. Sehingga karena dia benefit, maka rumusnya nanti kolom C1 di air botol A ini atau nilai 4, atau bisa kita bilang nilai 4, nanti akan dibagi dengan nilai maksimalnya dari pH yakni 5. Jadi nanti normalisasinya dilakukan dengan 4 dibagi 5. Seperti itu. Atau contoh lainnya, misalnya untuk yang cost, misalnya untuk C4, chloramines, ini kan merupakan cost. Di mana jika cost tadi nilai minimal dibagi dengan nilai dari kolomnya. Jadi misalkan untuk air botol A C4, karena dia cost berarti nilai minimalnya, mana nilai minimal dari chloramines merupakan 1, sehingga nanti normalisasinya dilakukan dengan 1 dibagi 5. Seperti itu. Tuh, lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Berikut ini merupakan tabel hasil normalisasi datanya, di mana jika benefit nanti nilai kolom dibagi dengan nilai maksimal dari kriterianya, sedangkan untuk cost-nya nanti nilai minimal dari kriterianya dibagi dengan nilai kolomnya. Sehingga didapatkan seluruh datanya seperti berikut ini. Setelah kita melakukan normalisasi data, kita akan langsung masuk ke perhitungan nilai akhir. Mana perhitungan nilai akhir merupakan perkalian antara matriks yang telah dinormalisasi dengan preferensi bobot tiap kriteria. Jadi mungkin lebih jelasnya bisa saya tunjukkan tabel Excel. Untuk di tabel Excel-nya, berikut ini bisa terlihat
Untuk perhitungannya seperti ini. Nah, jadi nanti misalnya air botol A untuk C1, nanti dia dikalikan dengan konversi dari pH-nya ya ini, 0,2. Setelah dikali, nanti dia ditambahkan dengan nilai C2 dikali dengan 0,08, ditambahkan nilai C3 dikali 0,04, ditambahkan nilai C4 dikali dengan 0,15, lalu ditambahkan nilai C5 0,2 ini dikalikan dengan 0,11, lalu C6 dikali dengan 0,06, C7 dikali dengan 0,1, C8 dikali dengan 0,12, dan terakhir yakni C9 dikali dengan 0,14. Itu. Kemudian setelah melakukan perhitungan semuanya, kita mendapatkan hasil alternatif seperti berikut ini. Air botol A dengan nilai 0,376, air botol B dengan nilai 0,92, air botol C dengan nilai 0,67, air botol D dengan nilai 0,446, dan air botol E dengan nilai 0,41. Sehingga kita dapatkan kesimpulan berdasarkan tabel perhitungan nilai akhir diperoleh alternatif dengan nilai paling tinggi, yakni air botol B dengan nilai 0,92. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa di antara kelima alternatif yang ada, air yang dapat atau layak diminum adalah air botol B, yakni 0,92. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke programnya. Untuk program tampilan awal seperti ini, kita akan run. Setelah di-run, pertama program akan tampil seperti ini. Kita akan menampilkan data pH-nya. Kita langsung klik tombol tampil. Muncul hardness, solid, chloramine, sulfate, conductivity, organic carbon, trihalomethanes, dan terakhir turbidity. Lalu untuk bobot kriteria tinggal kita masukkan. Supaya lebih gampang, saya sudah membuatkan di notepad. 0,2, 0,04, 0,15, 0,11, 0,06, 0,1, 0,12, dan terakhir 0,14. Setelah kita masukkan bobot kriterianya, kita klik tombol simpan. Setelah melakukan tombol simpan, kita akan langsung masuk ke perhitungan dengan menekan tombol hitung. Setelah kita tekan, maka nanti tabel ini nilai kriteria ini menampilkan nilai matriksnya, berikut ini hasilnya, lalu ini rankingnya, dan didapatkan kesimpulannya air yang dapat diminum adalah air botol B. Bisa dilihat hasil berikut ini dengan yang ada di sini sama. Baiklah, kita akan langsung masuk ke program yang akan dijelaskan oleh Rizky. Rizky masih di mute. Mohon maaf. Yaitu pertama kali kita akan menampilkan nilai range untuk para survei. Ingat berapa yang harus dimasukkan. Nah, yaitu ada kita tampil pada panel nanti ada AX, yaitu handle, kita memakai gambar saja untuk menampilkannya. Itu ada dari pH sampai turbidity. Ya, dari semua kriteria yang udah kita tulis,
Terus nanti kita bisa menampilkan pada saat tekan tampil, maka dia akan memunculkan gambar tersebut yang kita panggil. Nah, lalu untuk bobot pada tampilan bobotnya yaitu untuk menginputkan nilainya, nanti kita akan pada codingannya di button simpan. Kita callback, terus nanti di handlesnya kan ada form input, nanti dimasukkan nilainya. Jadi nilai input tersebut nanti di handle lagi pada hitung, button callback hitung yang akan dijelaskan oleh saudari Dita. Baiklah, setelah button simpan berikut ini, kita akan langsung masuk ke button hitung untuk melakukan perhitungan. Baiklah, yang pertama yaitu X ini. X ini merupakan nilai matriks keputusan yang didapatkan dari hasil survei tadi yang sudah dilakukan. Kemudian set handles TB_NK ini untuk menampilkan data matriks keputusannya ke dalam tabel seperti yang ada di sini tadi di pojok kanan atas ini. Kemudian K ini untuk menentukan nilai atributnya, di mana 0 merupakan atribut cost dan 1 merupakan atribut benefit. Setelah itu, kita akan mengambil data bobotnya dengan menggunakan handles bobot yang kemudian disimpan pada variabel W ini. Kemudian kita mendeklarasikan nama alternatifnya untuk airnya, yakni ada air botol A, air botol B, air botol C, air botol D, dan air botol E. Kemudian kita menentukan size X-nya, dan lalu menentukan zeros-nya untuk M dan N. Kemudian untuk melakukan normalisasinya, kita menggunakan kode seperti berikut ini, di mana if KJ sama dengan 1 dengan R ini tuh untuk statement untuk kita menentukan kriteria dengan atribut keuntungan atau benefit. Makanya di sini kita bisa lihat dibagi dengan nilai max. Dari X ini tuh merupakan max dari kriterianya tadi. Misalnya kriteria pH dan lain-lainnya. Lalu untuk else-nya atau statement untuk kriteria dengan atribut cost, kita menggunakan coding seperti berikut ini. Mana yang pertama kita akan menggunakan min, lalu X-nya ini merupakan nilai minimal dari kriteria tadi dibagi dengan nilai kolom matriks keputusannya yang ada di sini. Kemudian untuk proses rankingan, kita menggunakan coding ini. Setelah melakukan rankingan, nanti kita akan menentukan rank-nya dengan melakukan sorting dengan kode seperti berikut ini. Dan kemudian untuk menentukan nilai max-nya atau nanti yang akan tampil di kesimpulannya untuk air minum apa yang akan bisa diminum, kita menggunakan codingan seperti berikut ini. Max min. Kemudian set handles TB hasil. Ini untuk menampilkan hasil dari perhitungan nilai akhirnya tadi. Dan set handles TB rank ini untuk menentukan rankingannya atau ranking yang sudah di sini, yang sudah kita sorting terlebih dahulu. Dan yang terakhir, handles kesimpulan. Ini untuk menampilkan kesimpulan air mana yang paling bisa untuk diminum. Di mana nanti yang diambilnya berdasarkan data atau nama alternatif yang berada di ranking paling atas. Atau kita lihat di PPT. Di PPT-nya yang berikut ini. Maaf. Nah, yang ada di sini. Jadi yang pojok
kanan atas ini untuk menampilkan matriks keputusannya, ikut ini untuk hasil, kemudian untuk ranking dan kesimpulannya. Air yang dapat diminum, air botol B. Baiklah, saya kembalikan ke Rizky. Baiklah, terima kasih Saudari Regita. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Semua kesalahan berasal dari diri kami, dan apabila kami berharap bisa memperbaikinya di lain kesempatan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu yang telah mengajari kami.